Halo, jumpa lagi di Cerita Marco bersama saya, Marco Kusumawijaya, penulis buku ini, Kota-Kota Indonesia, Pengantar untuk Orang Banyak. Episode Cerita Marco sekali ini adalah tentang apa yang secara populer disebut sustainable city. Pertanyaan besar bukan, apa yang disebut sustainable itu? Tentu saja definisi yang paling sederhana sekarang adalah kota yang disebut neutral karbon. Repot banget tuh kalau mau dihitung-hitung, tapi secara sederhana kita bilang dia tidak menghasilkan emisi karbon, nol. Tapi itu cita-cita yang sulit sekali dan rasanya sekarang dunia sedang berusaha mengurangi, tapi saya belum tahu kalau sudah ada kota yang berani mengaku zero karbon. Perusahaan mungkin ada, rumah tangga mungkin ada beberapa contoh individu-individu yang ada. Jadi sebenarnya lebih produktif membicarakan usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dalam kota-kota kita. Nah, lalu kita bisa membuat daftar untuk itu. Pertama-tama tentu saja angkutan umum, itu penting sekali karena emisi karbon kalau orang naik angkutan umum dibandingkan dengan orang naik kendaraan pribadi yang bermotor itu menjadi sangat rendah kalau naik angkutan umum. Tapi tentu saja lebih rendah lagi kalau Anda tidak menggunakan kendaraan bermotor, misalnya dengan bersepeda. Apakah mungkin kota mendorong orang untuk naik sepeda? Bisa, tetapi tentu saja hanya mungkin untuk bagian-bagian kota tertentu atau kota yang cukup kecil, atau ada gabungan antara jalan kaki naik sepeda, artinya tidak menggunakan mesin, berarti tidak mengemisikan karbon, digabungkan dengan angkutan umum gitu. Sehingga orang bisa jalan kaki atau naik sepeda mencapai halte tertentu, lalu kendaraan sepedanya itu yang tidak bermotor itu bisa dinaikkan ke bus misalnya. Nah, di banyak kota ada bus-bus yang bisa ditaruhi sepeda, yang kita belum tuh. Nah, usaha lain tentu saja adalah penting sumber energinya itu. Jadi misalnya begini, kalau Anda pakai mobil listrik, tapi sumber listriknya itu berasal dari pembakaran batu bara, ya tetap saja tidak sustainable itu ya, dalam pengertian dia sangat menghasilkan karbon. Hal lain yang penting adalah soal sampah, karena sampah adalah pencemar dan juga dia mengemisikan berbagai gas. Nah, sampah sekarang menjadi tantangan besar di banyak sekali kota-kota kita. Belakangan ini kita baca Yogyakarta krisis sampah, Bandung hampir tiap tahun juga krisis sampah gitu. Dan jangan lupa Jakarta tidak krisis tetapi selalu hampir krisis gitu. Karena tiap tahun pemerintah Jakarta harus berunding dengan pemerintah Bekasi untuk sewa tanah untuk membuang sampah. Nah, kuncinya di pengelolaan sampah tentu saja adalah pengurangan. Orang bicara tentang daur ulang, tapi daur ulang sebetulnya adalah langkah berikut. Kalau kita tidak mengurangi sampah kita, daur ulang itu hanya bisa mengurangi sedikit, tidak semua, atau mengurangi sebagian, dan dia menunda sesuatu menjadi sampah yang harus dibuang. Tapi sebetulnya yang paling baik adalah meniadakan sampah dari awalnya. Jadi dari gaya hidup kita, dari konsumsi kita. Nah, kalau kita baru bisa begitu, maka baru kita bisa mengatakan sebagian besar kota kita sustainable karena misalnya sampah sama sekali hilang. Jangan lupa pengertian sustainability juga dalam definisi PBB itu menyangkut keadilan ya. Karena kenyataannya sekarang baik dalam pengertian per negara ataupun per individu, yang makin kaya itu emisinya makin besar. Jadi negara yang paling kaya emisi per kapitanya makin besar. Kelompok dengan penghasilan lebih tinggi cenderung menghasilkan emisi per kapita lebih tinggi gitu. Di sini ada persoalan keadilan yang juga terus-menerus dibahas dalam upaya-upaya dalam sidang-sidang PBB tentang bagaimana mengatasi ini. Orang sering mengaitkan sustainability dengan udara bersih, tapi udara bersih ini kan sebetulnya ujung-ujungnya adalah emisi karbon itu. Gitu. Memang taman seringkali oleh orang awam dan bahkan oleh politisi tertentu, taman dijual sebagai bukti kota sustainable. Saya kira taman tentu saja berguna menyerap karbon gitu, tapi sebesar-besarnya
taman di kota, kalau kita tidak mengurangi emisinya itu sendiri, seberapa banyak pun taman menyerap karbon, tetap akan ada yang lolos mencemari gitu. Kalau hanya taman banyak di sebuah kota, tidak bisa juga kita dibilang sustainable. Jadi kita ingin mengatakan untuk membuat kota itu sustainable, ada banyak sektor yang harus dilakukan bersama-sama. Angkutan umum, mengurangi emisi, sumber tenaga listrik, pengolahan sampah, dan kemudian tanaman-tanaman yang berguna, dan juga jangan lupa keadilan sosial dalam hal pengelolaan sampah. Nah, kalau kita lihat sektor per sektor ini, memang beberapa kota mempunyai kondisi yang menonjol, tapi juga selalu pada sektor tertentu lah gitu. Jarang ada yang menyeluruh. Misalnya Copenhagen terkenal sebagai kota dengan paling banyak bukan orang bersepeda, tapi paling banyak perjalanan yang dilakukan dengan sepeda gitu. Dengan seorang pejuang yang sangat terkenal bernama Jan Gehl. Jan Gehl ini udah berjuang sejak tahun 60-an. Jadi ini angkatan hippies ini sebetulnya. Tapi dia konsisten, seorang arsitek yang memperjuangkan orang naik sepeda di Copenhagen sejak tahun 60-an. Kemudian kita tahu Paris sebetulnya di bawah wali kota Anne Hidalgo beberapa waktu yang lalu, sekarang udah tidak ya, juga memperjuangkan pengurangan keperluan orang untuk naik kendaraan dengan mengupayakan adanya berbagai fasilitas yang dapat dicapai dalam 10 menit. Makanya istilahnya adalah 10 minutes city. Jadi setidaknya taman, lalu fasilitas kebutuhan sehari-hari, apakah itu kesehatan atau kebutuhan konsumsi sehari-hari yang bisa dipenuhi hanya dengan jalan kaki 10 menit dari tempat tinggal. Saya kira itu memang terjangkau, tercapai di batas-batas tertentu. Tapi ketika kita bicara Paris, kita harus hati-hati. Paris dalam pengertian kota intinya atau kota pinggiran-pinggiran kotanya ya, yang tentu lain lagi pencapaiannya. Anne Hidalgo juga terkenal dengan menghidupkan kembali Sungai Seine, sehingga Sungai Seine sebagiannya bisa dipakai untuk berenang karena airnya bersih. Kita ingat itu dipakai ketika Olimpiade ya, meskipun masih ada kasus orang keracunan atau apa. Tapi secara umum mereka mengupayakan supaya sungai itu tidak lagi menggunakan herbisid, karena dulu tepi-tepi sungai itu kan tumbuh rumput, itu mereka sengaja bunuh dengan herbisid. Nah itu yang mencemari sungai. Sekarang ilmunya mengatakan ya kalau ada rumput mau tumbuh di tepi sungai biar aja, itu justru artinya sungai itu sehat gitu. Jadi jangan dibunuh. Dan banyak sekali sebenarnya tumbuhan air yang sebenarnya menyaring air dan membersihkan air. Itu contoh lain lagi, karena itu sekarang ada yang sempat mau dicoba di Jakarta dan sebagian berlaku yang disebut naturalisasi sungai. Sungai itu dikembalikan ke keadaan semulanya, antara lain tepiannya tuh hidup, bukan beton, tapi hidup. Dan hidup itu punya banyak makna. Satu, spesies-spesies bisa berkembang. Kedua, airnya justru menjadi bersih. Dan kemudian air juga diserapkan ke tepi-tepian air, bukan hanya semuanya dialirkan. Contoh lain misalnya Jakarta sebenarnya sudah punya peta jalan kebersihan udara dan juga peta jalan pengolahan sampah dengan penekanan pada pemilahan sampah di tingkat rumah tangga yang kemudian melibatkan RT RW segala macam. Itu saya tahu karena sebagian saya ikut dalam diskusi-diskusi pembuatan peta jalan ini. Tapi saya tidak tahu seberapa jauh pelaksanaannya. Setidak-tidaknya saya pikir sebagian dari peta jalan ini dilaksanakan. Misalnya pernah ada seluruh lurah di Jakarta dikumpulkan untuk dijelaskan tentang peta jalan persampahan ini. Di beberapa kelurahan saya tahu sudah ada yang melakukan pemilahan sampah dari awal, dari rumah tangga. Jadi teman-teman, bagaimana kesimpulan Anda? Apakah ada kota yang benar-benar sustainable? Saya kira yang saya gambarkan tadi hanya ingin mengatakan sustainability itu adalah suatu horizon yang harus kita capai, yang ada sekarang di dunia, di berbagai kota, termasuk kota-kota kita, Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan, dan lain-lain, adalah upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon. Sampai kapan itu tercapai, ya saya pikir usaha harus difokuskan pada apa yang maksimum dapat dilakukan, tanpa harus berpikir siapa harus duluan. Ini bukan suatu kompetisi menang-menangan, ini suatu perjuangan untuk hidup yang lebih baik di kota-kota kita.
Sekian episode Cerita Marco kali ini. Sampai jumpa di episode berikut. Jangan lupa like dan jangan lupa ajak teman-teman untuk subscribe. Terima kasih.